Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Maka dalam Quran surah An-Nahl ayat 53 Allah menyampaikan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja itu nikmat yang ada sama kamu faminallah, maka dari Allah. Nah, itu wadik. Maka banyak orang yang lupa untuk bersyukur pada Allah. Nah, maka kita harus banyak bersyukur pada Allah. Yang bertambah-tambah nikmatnya Allah SWT. Kemudian selanjutnya yang ke-11. Hati-hati sekali Bapak Ibu jangan betapa banyak kita yang beramalan ibadah kepada Allah. Baik di pagi, siang, sore, bahkan malam. Bahkan mungkin semalam suntuk kita beribadah. Tapi bisa hilang itu ibadah. Maka kata Imam Al-Ghazali yang membakar amal kita itu, yaitu kata Imam Al-Ghazali mengumpat ya, memberikan kejelekan kepada orang lain. Anjing ya, apalagi dengan perkataan, bahkan ada perkataan walaupun dengan gerakan. Hati-hati sekali ya. Nabi Rasulullah SAW pulang ke rumah Aisyah, tiba-tiba di meja ada sebuah piring. Kalau Nabi nak piring, Nabi pinah Allah melihat Aisyah nak sisa makanan. Tanya oleh Nabi, ya Khumairah, so jamai bunuh. Kenapa ya Rasulullah? Ada meja kau nak piring kan? So nak jamai. Artinya jika biasa aja berarti menyo nak piringnya betul nak jamai, menyo nak piring berarti waktu perjual Aisyah kira. Hana gejauh dengan bahasa kata-kata dengan gerakan. Nah, pakai bahasa singkat yang biasanya. Nah, Nabi udah pun makna so. Aisyah, apa kau sebut? Nah, pada gerakan, apa yang maknanya? Bahasa kena pegah. Yang pandangnya, yang baju to jamil. Ya apa lah yang pandangnya? To yang pandang. To jamil itu orang kira yang pandang. Ternyata sila jamaah ada istri Rasulullah yang bernama, yaitu ada yang punya satu anak. Karena Nabi kan 7. Sama Khadijah 6, Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Zainab, Ummi Kalsum, Fatimah. Hanya anak Rasulullah bak Khadijah. Satu lagi Ibrahim. Maknya adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Nya panu pendek. Bila manusia itulah ada kecemburuan, ya ikan. Ini tentu jamai benar. Pandai lah Indro. Kau nya mana kena apa? Yang pandangnya itu, yang pandang. Ni pegang tangan yang pandangnya. Jangan yang Syah. Ya Allah. Enggak boleh. Itu begitu. Nabi tegur. Hati-hati ya Syah. Astaghfirullah sallallahu. Maka sedang jamaah ketika itu kita harus beristighfar terus. Apalagi dengan kata-kata mengumpat. Hati-hati sekali. Kemudian sedang jamaah yang mendorong ke neraka itu apa yang paling cepat? Nyoba gada didorong manusia ke, artinya betapa banyak yang dalam neraka itu diazab oleh Allah. Kenapa? Mungkin koruptor, mungkin karena riba, karena zina paling banyak. Tapi yang paling mudah yang mendorong dan paling banyak di sana kata Imam Al-Ghazali adalah yang mendorong manusia ke neraka lidah. Lidah. Lidah anggota tubuh yang paling mudah mendorong manusia ke neraka lidah. Hati-hati sekali. Lidah. Ya. Salamatun insanu fi khifdil lisan. Ya, manusia itu akan selamat manusia itu apabila dia bisa menjaga lisan. Ya, salamatun insan fi khifdil lisan. Ya, keselamatan akan dapat pada manusia apabila dia bisa pandai menjaga lisan, menjaga lidah. Hati-hati sekali yang lidah. Karena haji yang dunia gejik pegah bersuara ya lah haji. Di akhirat ditutup kunci oleh Allah. Begitu ditanya jawaban oleh Allah. Ya. Menyeino dah tanya mbak manusia watai sidang, mandum yang jauh babah. Nak aja gede, hana itu. Nak kacok, hana. Ya. Ngomong-babah mendung. Jawaban semua alam dunia dengan babah, dengan mulut, dengan suara. Tapi di yaumil kiamah Allah kunci. Dikunci oleh Allah. Ya, maka di sana tidak bisa lagi bersilat lidah.
Menyelandonya manusia banyak bersilat lidah. Maka yang mendorong neraka selidah. Kan kau bersilat lidah, pandai dia olah dengan lidahnya, dengan lisannya. Tapi ketika di akhirat, syuk kunci Allah. Adakah kamu berangkat pergi ke sana? Kaki jawab. Karena cerita ni, kaki yang jawab. Menyohanai pegahana, menyohanai pegahana. Nak ajak ke dia watainan na minuman kerah na kelompok naik kejak. Jauh. Menyohanai jauh hana, nyona dah. Karena yang jauh kaki. Adakah kamu melihat babah nak kita menjawab? Kerana menyebut lidah eno dan langsung macam juga. Ya, bersilat lidah selagi. Nak adakah kamu melihat mata yang jawab? Ada ya Allah. Hari itu ada terjadi pembunuhan. Kamu ada di situ? Dia jawab. Di sana ada terjadi mezum, di rumah itu, di rumah kos sana. Kamu ada melihat? Mata yang jawab. Ada kamu melakukan itu? Telinga begitu juga. Ada kamu mendengar? Dunyung laju jauh. Dan lain sebagainya Bapak Ibu jamaah. Mandum anggota tubuhnya je jauh. Kerana makhluk ciptaan Allah. Tetuk dengan rambut mandum je jauh. Hati-hati sekali Bapak Ibu jamaah. Ya, yang mendorong manusia itu ke neraka itu bahasa lidah cepat sekali. Hati-hati kita. Kemudian yang menenteramkan hati kita Bapak Ibu jamaah itu adalah kata Imam Al-Ghazali, teman yang sejati. Teman yang sejati. Artinya teman yang sajang gedanya iaitu dalam keadaan suka dan duka. Adong nangon watena ngon imengon ngon artinya ngoreng watengonyan ji na istilah ji na harta na pangkat jabatan imengon ketika hanale hanai mengon di penjara. Yang bukan teman sejati. Teman yang sejati yang dalam keadaan suka duka dia luar biasa. Cari ngon itu yang menenteramkan hati dan teman sejati. Dan kalau dalam udik dalam dunia nak teman sejati, tentu teman itu siapa? Teman yang mengajak kita untuk ibadah kepada Allah. Ya, dikeliluman Anul Hakim pada anak menyerompak orang yang mengajak kamu nak ya ke ibadah menuju kepada Allah tu nak uri pakai ajak masjid. Tu berkawan terus, jaga baik-baik. Jangan kau lepas dia. Maka alhamdulillah nak orang yang ajak tanya ke menasah ke masjid Bapak Ibu jamaah. Ya, dihalu-halu nak pengajian, diajak untuk kita ya kepada Allah. Diajak kita untuk menuju kepada Allah. Ada yang mengajak, masya-Allah luar biasa. Dan insya-Allah kelak di yaumil kiamah. Di yaumil kiamah. Ya temannya luar biasa ni. Ya, di antara kita nyoino yang berapa banyak anak ibu, anak bapa ada ibu ya, nanyakan teman sejati dan teman ada berkumpulan begini. Kan ada di antara ini yang alim abid nanti ada di sini mungkin bukan juga dia ada kelebihan kita tidak kenal mana dia orang karamah dimuliakan oleh Allah. Karamah kan mulia yang dimuliakan oleh Allah. Ada seorang yang masuk dia surga. Ya masuk surga. Masuk surga. Kalau kiri kanan ya Allah. Ya Allah, teman saya mana ya Allah itu? Teman saya mana ya Allah? Ya Allah, saya tidak enak, tidak nyaman ya Allah. Lah kenapa lah ya Allah? Lah kalau dalam surganya ya Allah memang luar biasa. Tapi saya belum senang ya Allah. Mana kawan saya dulu dalam dunia ya Allah, yang dia mengajak saya untuk beribadah, untuk beribadah padamu ya Allah, yang setiap hari dia, setiap Jumat saya datang ya Allah ke Manasah, ke Masjid Al-Furqan ya Allah di Mibo dulu. Mana teman saya ya Allah? Menyuhana alam surga, na'udzubillah min zalik. Kapan tiba deh dalam neraka. Ya Allah, mana kawan saya? Buka hati. Ya kan? Mana? Ya Allah, lu anak galak, anak senang. Jadi teman sejati itu bisa menarik, yaitu ada temannya dalam neraka Bapak Ibu jamaah. Maka alhamdulillah. Kadang ya walaupun dia ceramah, kadang suatu saat, kadang-kadang dia di akhirat itu Bapak Ibu semua yang masuk surga long pegah. Lon pegah mentang dia pun awak doang. Karena si manusia pegah-pegah mentang bu hana kadang dia yaumil kiamah ibu bapak ibu yang masuk surga. Naudzubillah min zalik, tapi kita berlindung belum tuan tu hana dalam surga. Hana. Dan mau di antara bapak ibu nanti ada alam ke yang teringat dengan saya. Ya Allah, dulu ya Allah dalam dunia pernah tempat kami panggil beliau setiap hari. Ya Allah, hana boleh oh ya Allah, hana nak ibati belah deh. Panggil lu. Sebalik je
Kan kita tidak tahu Bapak Ibu jemaah. Kadang sebaliknya dia dan antara Bapak Ibu kadang duluan kami dia. Duluan kami ada kesempatan ya Allah. Lo lonjak gede ya Allah nauru yang aja. Hana mungkin je lonjak gede ya Allah. Oh mereka ya Allah lo kalong lagi dalam dunia dulu ya Allah. Watai lonjak na mereka lo kalong tidur dua ya Allah ramai. Tapi kok hana lo mauronyo ya Allah. Pa mereka kamu tu ide ya Allah nubah kalau bisa Bapak Ibu jemaah. Itu teman sejati. Yang terakhir kata Imam Al-Ghazali adalah yang ditunggu oleh Allah. Nyo gepreh-preh oleh Allah. Allah menanti kehadiran kita. Apa itu? Tanya pun dah preh. Apa yang ditunggu oleh Allah Bapak Ibu jemaah? Ibu-ibu pun kira-kira punya pertanyaan Ustaz. Yang kata Imam Al-Ghazali itu yang ditunggu oleh Allah. Ini belum balik je no. Ibu, apa yang ditunggu? Tanya apa yang dah preh no? Tanya punya manusia tapi pun tanya. Yang tanya yang tak preh apa? Ambu ibarat tu. Tinggal ambu. Udah preh? Dah preh habis ceramah, penyuruh habis. Yang manusia. Kamu kalau bukan alhamdulillah masya-Allah tabarakallah kan orang yang memberi rezeki ya. Mudah Allah mudahkan rezeki. Itu semua yang itu menjadi luar biasa. Itu amalannya ya. Ketika sakaratul maut luar biasa nanti mudah. Karena dia mempermudahkan orang lain, ya melangsungkan hidup orang lain, menyambungkan senang dengan makanan. Yang luar biasa di alam barzah mengalir pahala, di yaumil kiamah luar biasa lagi, mudah dalam perjalanan. Apalagi di sirat dengan sedekah Bapak Ibu jamaah. Maka apa yang kita tunggu? Tanya kan tadi habis ceramah dah berjumpa. Yang ditunggu oleh Allah kata Imam Al-Ghazali adalah taubat. Ya. Taubatnya kan selagi diri Allah kembali pada Allah taubat. Kadang ditanya kaji dengan Allah. Nah kesalahan taubat yang dipreh oleh Allah taubat. Maka betapa banyak itu manusia yang dalam dunianya bergelimpangan dengan dosa sebanyak apapun. Tapi Rahman Rahim ampunan Allah lebih luas. Oh dosa ji ya Allah long paling le dosa atau pegang manusia atau pegang ya Allah long le dosa ya Allah murah malam dosa ya Allah nyo sembahyang hana mutiga ya Allah beristighfar ci hana ya Allah nyo dosa paling le dak pegang Allah betapa banyak dosamu wahai hambaku sebanyak pasir di pantai dalam dunianya kena darat kemudian na pantai laut lebih luas laut. Bak lautnya bak bingih na pantai. Bak pantai na iaitu betapa pasir yang halu-halu. Betapa banyak dosa manusia hambaku sebanyak ya pasir di pantai atau buih di lautan tapi pengampunan Allah lebih luas lagi. Maka Allah tunggu. Nah cuma Allah gepreh bak menasah. Panjang gepreh watai subah. Kita oleh Allah hanatro yang cerita aja Allah gak gepreh no. Allah menanti kita, menanti hambanya di waktu pagi tetubah. Ngetik Allah gepreh lah waktu luhu hanaijah asyik lah. Allah menanti lagi taubat dia pada waktu asar tidak datang. Di waktu maghrib lagi Allah tunggu. Di waktu malam Allah tunggu. Di waktu tengah malam Allah juga ingin tunggu tahajudnya. Enggak ada Bapak Ibu jamaah yang ditunggu oleh Allah adalah taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah innallaha yuhibbut tawwabin, menyukai, suka Allah kepada orang yang bertaubat. Paling suka Allah orang bertaubat kepada Allah yang mensucikan diri. Orang-orang yang bertaubat Bapak Ibu jamaah dikelilingi Nabi ya, itu siapa yang bertaubat ya sebenarnya itu dia tidak ada dosa lagi. Orang yang mengaku dosa dia tidak ada dosa lagi. Dia dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah itu seperti tidak ada dosa lagi Bapak Ibu jamaah. Ya. Bapak Ibu yang kalian Allah SWT, mungkin inilah saja yang dapat disampaikan pada kesempatan yang amat sangat mulia ini. Ya, mungkin saya baca 1 sampai 14 begitu kita tutup Bapak Ibu jamaah. Tidak kita syarah lagi penjelasan yang panjang. Imam Al-Ghazali menyampaikan pada kesempatan ini ada 14, bukan 14, masih banyak.
Belum kena cakap belah matang. Yang besar itu hawa nafsu, yang singkat itu waktu, yang menipu itu dunia, yang dekat itu kematian, yang besar, yang berat itu amanah, yang sulit itu ikhlas, yang susah itu sabar, yang berharga itu iman, yang mudah itu berbuat dosa, yang sering lupa itu bersyukur, yang membakar amal itu mengumpat, yang mendorong ke neraka itu lidah, yang menenteramkan hati itu adalah teman sejati, yang ditunggu Allah adalah taubat kita. Demikian saja, semoga manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kejanggalan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.